لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yahdi bil haqqi wa yahdi bil 'adl wa huwal hakimul 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadatan arju bi annaka minal adabil alim wal fawza bil mu'minin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts bil haqqi da'iyan ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlin salamun tasliman. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan marilah sebagai wujud ketakwaan kita, marilah kita introspeksi diri, bermuhasabah. Apakah tahun lalu kita sudah meningkatkan ibadah kita di tahun sebelumnya? Kalau ini belum, marilah kita di awal Jumat tahun 2024 ini, marilah kita bermuhasabah mana yang kurang, mana yang belum kita lakukan. Dan biasanya yang paling banyak kekurangan adalah urusan dunia. Sehingga pada suatu saat salah satu syekh, yaitu Syekh Ahmad Basmi, didatangi seorang tamu di hadapan murid-muridnya. Ya Syekh, kami sulit untuk mendapatkan nafkah sehingga serba kekurangan. Apa resepnya, wahai Syekh? Apa jawab Syekh itu? Istighfar. Kemudian datang lagi tamu mengatakan, saya sudah lama tidak punya keturunan. Apa resepnya? Sekali lagi Syekh itu mengatakan istighfar. Kemudian datang lagi, ya, saya sudah lama tidak diangkat-angkat sebagai pejabat. Apa resepnya ya Syekh? Istighfar. Beberapa tamu datang kepada Syekh ini mengatakan resepnya cuma istighfar. Lalu muridnya bertanya, ya Syekh, kenapa? Susah hidupnya istighfar, susah ya, punya anak istighfar. Kenapa? Lihat kata Syekh itu di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Waqulu fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum bidarara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Apa arti ayat itu? Artinya yaitu, kemudian aku menyeru ya mereka secara terbuka dengan diam-diam, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Lalu di ayat yang ke-10, yang ke-11, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anakmu, dan menyediakan kebun-kebun untukmu, mengadakan untukmu sungai-sungai. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ayat ini menegaskan bahwa perintah pertama itu adalah istighfar. Agar apa? Agar beberapa hal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya akan turun hujan lebat. Hujan bisa saja diartikan dengan hujan yang sebenarnya, tapi bisa juga hujan adalah hujan rezeki kepada kita. Dan juga ya, akan memperbanyak harta. Kita semua butuh harta. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Untuk apa? Untuk bekal di akhirat.
Tidak mungkin seorang yang ibadahnya khusyuk kalau serba kekurangan. Kita mohon kepada Allah dicukupkan. Dengan apa? Dengan rumusnya tadi saya mengatakan, dengan istighfar. Begitu juga anak-anakmu, dan mengadakan kebun. Kebun adalah ladang usaha, ladang bisnis. Orang yang bisnis, kebunnya adalah dunia bisnis. Sedangkan petani adalah ladang, sawah, kebun dan sebagainya. Kalau ini dilakukan, maka dengan istighfar itu akan diperbanyak hartanya, anaknya, dan kebun-kebun. Dan yang kelima adalah akan mengadakan sungai-sungai. Sungai adalah sumber rezeki. Bisa juga sungai kita tahu berawal dari hulu dan ke hilir. Oleh karena itu mengalir, dan di dalam sungai itulah banyak rezeki, ikan dan sebagainya. Ini bisa ditafsirkan bahwa sungai suatu ibarat bahwa sumber rezeki nanti akan datang berlimpah dari segala penjuru. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat daripada istighfar. Suatu saat Imam Ahmad yang terkenal, ya kita kan termasuk di antaranya 4 imam, itu ada Imam Ahmad. Suatu saat Imam Ahmad tersasar, dan tersasar dilihatnya masjid. Kemudian dia masuk masjid dan sholat dan tidur. Tapi apa yang dilakukan? Maaf oleh merbot itu, maaf saya, masjid ini tidak bisa untuk tempat tidur, mohon keluar. Lalu Syekh Ahmad ini yang tidak dikenal oleh merbot tadi, kemudian pindah di teras. Apa yang dilakukan? Tidur juga di situ. Dan merbot sekali lagi mengusir Syekh tadi untuk keluar dari halaman masjid itu, karena pintu masjid mau dikunci. Maka keluarlah dengan pemikiran, di mana ini? Aku mau tidur di mana? Karena ini tersasar. Di saat-saat dia bingung, maka datanglah seorang pemuda. Kemudian menghampiri Syekh. Ya Syekh, kenapa? Saya ini tersesat, dan aku tidak punya tempat. Tadi mau tidur di masjid, tidak boleh. Tidur di teras masjid, tidak boleh. Saya tidak tahu mau kemana. Apa jawab pemuda itu? Mari saya masih ada punya kamar untuk bisa beristirahat. Lalu Syekh tadi istirahat di rumahnya sang pemuda tadi. Apa yang dilakukan? Diperhatikan pemuda tadi. Ternyata bangun pagi setelah sholat subuh, dia mengolah roti, ya, membuat roti sambil tidak putus-putus dengan istighfar. Terus istighfar, tidak putus. Lalu saya datang, hai anak muda, sejak kapan engkau itu istighfar? Sudah 30 tahun ya saya. 30 tahun, sudah 30 tahun. Apakah doamu dikabulkan Allah? Setiap aku butuh, setiap aku bermohon, pasti Allah mengabulkan. Luar biasa. Lalu apakah ada doa yang belum terkabulkan? Ada ya saya kagum dengan Syekh Imam Ahmad. Saya ingin bertemu dengan imam itu karena saya kagum dengan beliau. Tapi sudah 30 tahun tidak pernah aku bertemu dengan beliau. Maka dipeluklah sang pemuda itu. Kemudian dia mengatakan tadi, hai bunda, yang kau tunggu-tunggu adalah aku. Adalah Imam Ahmad yang kau tunggu-tunggu. Menangislah sang pemuda itu. Ternyata 30 tahun baru dikabulkan. Dan saya itu juga menceritakan, ternyata Allah menggerakkan aku sehingga tersesat. Allah menggerakkan aku sehingga diusir dari masjid. Allah menggerakkan aku keluar dari masjid, ternyata untuk memenuhi doamu, sehingga doamu terkabul, yaitu bertemu dengan Syekh yang dinantikan, yaitu Imam Ahmad. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita sering berdoa, ternyata banyak dari doa kita yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali karena kita kurang istighfar. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ini astagfirullah kulla yaumin mi'ata marratin wa atubu ilaih. Aku beristighfar setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Pertanyaannya, kita telah melampaui tahun 2024, apakah kita kurang istighfar? Jangankan 100, bisa jadi tidak pernah istighfar pada hari itu. Oleh karena itu, marilah di awal tahun ini, marilah kita laksanakan istighfar sebanyak-banyaknya agar doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga doa-doa kita yang lampau, yang telah bertahun-tahun, bahkan mungkin doa-doa tahun 2023 belum dikabulkan oleh Allah, marilah kita perbanyak dengan istighfar agar doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illallah Muhammadun Rasul